Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Catatan Sang Kiai kembali eh, menanggapi komentar di video Wahabi Omong Kosong. Di sini ada komentar dari Andalas Egel. Waduh, ini ceramah melenceng. Jadi komentarnya Andalas Egel, waduh ini ceramah melenceng. Maka ceramah yang mana itu? ini di video Wahabi Omong Kosong, Bu ya, yang kemudian dikomentarin, waduh ini ceramah melenceng gitu. Monggo ditanggapi, Bu ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kata atau kalimat melenceng kan artinya menyimpang dari garis yang lurus. Betul, Bu ya. Seperti yang diajarkan Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi pernah menggambar di hadapan para sahabat di tanah itu. Jadi sahabat berkumpul, Rasulullah lalu menggaris. Artinya pendidikan dengan praktek Rasulullah. Dia buat garis panjang. Dan beliau bersabda, "Hadza sabilullah." Inilah jalan menuju Allah lurus. Artinya Rasulullah mengibaratkan bahwa agama Islam ini lurus. Kemudian Rasulullah membuat gambar ke samping banyak di sampingnya banyak, kanan kiri banyak. Dan beliau bersabda, "Wa hadhihi subul wa ala ra'si kulli sabilin syaitan." Dan ini garis banyak sekali bercabang-cabang, tapi hati-hati di penghujung atau di awal setiap jalan ini ada setan yang menunggui untuk memalingkan dan mensesatkan manusia. Ada setan yang selalu berupaya untuk mengadu domba antara sesama umat Islam. Ada setan yang selalu siap untuk mengajak memperbanyak pengikutnya ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Iya. Jadi kata-kata melenceng itu yang nyimpang dari garis lurus yang digaris Nabi alaihissalatu wassalam, itulah melenceng namanya. Nah, dalam penjelasan kami di catatan Sang Kiai, saya yakin 100% tidak ada kalimat yang melenceng. Tidak ada kalimat yang melenceng. Tidak ada kalimat yang menyimpang dari ajaran Islam. Iya. Umpama kita ulang, di video itu mengatakan bahwa Wahabi tidak ada, memang tidak ada. Iya. Adanya hanya diadakan untuk dijadikan senjata mengadu domba umat Islam. Artinya kalau Wahabi diadakan itu menjadi kamuflase bagaimana mengadu umat Islam, itu mungkin bisa jadi begitu. Iya. Jadi Wahabi yang dimaksud Wahabi tidak ada, organisasi Wahabi tidak ada, yang punya resmi organisasi atau kitab Wahabi itu tidak ada, atau orang yang mengaku saya Wahabi tidak ada, atau orang yang mengaku saya berkelompok pada Imam Wahabi tidak ada, dan seterusnya. Yang ada hanya yaitu di tuduhan-tuduhan, hujatan-hujatan. Ada orang menggeruduk orang yang berjanjian digeruduk, atau dihujat atau dilarang. Nah, itu kan bukan Wahabi yang melarang. Artinya orang-orang yang tidak suka dengan berjanjian, orang tidak suka dengan tahlilan. Sebaliknya sama. Ketika mereka mau mengadakan pengajian, ada orang kelompok tertentu yang melarang. Ada membuat spanduk, kami tidak menerima kedatangan si fulan, sama kan? Artinya, apakah mereka tidak mau umpama dituduh bukan kelompoknya? Iya. Artinya apakah kita pernah menyadari bahwa
banyak setan-setan di tengah itu untuk kemudian mengadu domba muslimin, mengadu domba umat Islam begitu. Artinya kalau kita sadar bahwa ada setan di tengah-tengah yang akan mengadu umat-umat Islam, setidaknya kita kan tidak insya Allah tidak mungkin ada hujatan-hujatan, dan Iya. apabila itu memang benar. Kan demikian Buya. Kalau ada orang melarang tahlilan atau bersenjian atau bahkan mendatangi orang yang sedang bersenjian lalu dibubarkan, itu kan bukan kelompok, bukan pemahaman, Iya. bukan paham kan. Iya. Itu orang Iya. bekerja. Karena memahami sesuatu yang tidak sama atau melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Iya. Jadi bukan paham itu yang melakukan. Iya. Bukan satu ideologi, bukan. Tapi orang yang melihat sesuatu tidak sesuai dengan pemahamannya lalu dilarang. Sama seperti ketika kelompok lain melihat orang yang tidak sama pemahamannya lalu dibubarkan pengajiannya, Iya, tidak iya. diterima, sama kan, Iya. persis itu. Iya. Terus orang yang berdakwah, orang yang berceramah pas disebut radikal. Itu sama, Iya. sama seperti itu bukan satu kelompok, bukan satu pemahaman, bukan satu madhab, apalagi. Iya, dan Itu hanya pemahaman-pemahaman tertentu. Contohnya dulu pada masa sahabat, ketika jelang subuh, Sayyidina Umar bin Al-Khattab berangkat dari rumah menuju masjid Madinah, Masjid Nabawi. Di tengah jalan itu jauh sebelum subuh, di tengah jalan mendengar seseorang membaca Al-Quran tapi tidak sama dengan yang pernah didengar Sayyidina Umar dari Rasulullah. Iya. Sayyidina Umar kan orangnya tegas, artinya ingin selalu sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Lalu Sayyidina Umar tungguin yang baca Al-Quran itu, ditunggu oleh Sayyidina Umar depan rumahnya. Akhirnya setelah selesai sholat, dia keluar. Sayyidina Umar tanpa bertanya satu kalimat pun langsung pegang lehernya. Namanya Hakim ibnu Hisham. Jadi oleh Sayyidina Umar langsung dipegang lehernya. Itu pun oleh Sayyidina Umar diseret ke hadapan Nabi alaihissalatu agak jauh. Dibayangkan, artinya betapa Sayyidina Umar komitmennya sangat jelas. Setibanya di masjid ketemu Nabi alaihissalatu wassalam, Rasulullah agak kaget Rasulullah. Madza bihi ibn al-Khattab arsilhu, kata Nabi. Loh, ada apa Umar? Ada apa? Lepas dia dulu. Lepas dia, kata Nabi. Faqala Umar lan ursilahu ya Rasulullah. Demi Allah saya tidak akan lepas dia. Walimah, kata Nabi. Emang kenapa? Faqala, Sayyidina Umar berkata, sami'tu minhu qira'atan lam nasma'ha minka ya Rasulullah. Barusan saya lewat depan rumahnya, samping rumahnya, saya mendengar dia baca Al-Quran tidak sama dengan apa yang saya dengar dari engkau ya Rasulullah. Iya. Maka saya begini. Jadi saya butuh penjelasan dulu, saya lepas ini. Kalau tidak saya bunuh dia. Iya, artinya yang perlu dipertanyakan itu pemahaman dari mana kan begitu. Iya. Nah, akhirnya kata Nabi, lepaskan dia dulu, saya jelaskan. Jadi oleh Sayyidina Umar dilepaskan sebagai seorang sahabat yang taat kepada Nabi alaihissalatu wassalam, dilepaskan oleh Sayyidina Umar. Lalu Rasulullah bersabda, sadaqa Hakim, innama unzilal Qur'anu ala sab'ati ahrufin. Umar, Hakim ini juga benar. Iya. Bukan hanya kamu yang benar, Hakim ini benar. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan dengan 7 logat, 7 dialek. Iya. Nah, kebetulan Anda tidak sama dengan Hakim. Anda Quraisy dialeknya,
Terus hakim ini bukan Quraisy, Iya, pasti tidak sama. Maka itu jadi pedoman, artinya kita jangan bertindak sebelum memahami keadaan sesuatu. Iya. Jangan menuduh seorang sebelum memahami, sebelum tahu apa yang dituduhkan itu. Jangan. Itu berisiko, dan risikonya bukan hanya di dunia, risikonya Iya. juga di akhirat nanti. Jangan keburu untuk menghujat orang lain Ya, sebelum kalau tahu. sebelum mengetahui yang sebenarnya begitu. Jadi kalaupun mau menghujat itu kaji dulu, dan kalau diketahuin, ditemuin bahwa itu ada perbedaan dari syariat Islam, ya tentunya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, baru dihujat, dikomen dan sebagainya. Kalau jelas-jelas yang didakwahkan, yang diceramahkan, jelas-jelas Ayat perintah, dan hadis. ayat dan hadis, apanya yang dihujat? Kan kalau bahasa sekarang terlalu kepo kan begitu. Ya, iya. Artinya menunjukkan bahwa betapa sempit pemahamannya. Iya, betapa sempit pemahamannya dan enggan untuk kemudian mengkaji begitu ya. Demikian Kita iya. di sini catatan atau channel catatan Sang Kiai menyiapkan kajian. Iya. Silakan kalau ada yang punya kajian, silakan ditulis di tanggapan. Iya. Kami berterima kasih, insya Allah. Sangat berterima kasih, dan insya Allah akan kita kaji, akan kita dalamin untuk kemudian hasil dari kajian dipublikasikan ke pemirsa, karena channel catatan Sang Kiai ini dibuat untuk kita semua tentunya, dan dengan harapan semua yang dipublis, yang diupload oleh channel catatan Sang Kiai bermanfaat untuk kita semua. Tiada lain harapannya demikian. Terima kasih untuk pemirsa channel catatan Sang Kiai. Jangan lupa untuk subscribe channelnya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan atau ada sesuatu yang minta dikaji kepada kami di channel catatan Sang Kiai, monggo dipersilahkan melalui kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.